siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, panasnya dan perpindahan kalon. Subtema 1 yaitu Ukuran kalon. Pembelajaran kelima yaitu mata pembelajarannya IPA. Semua sudah buka-bukanya? Semua berdiri. Mungkin salah satu bisa pimpin kita dalam-dalam. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, semuanya sudah siap untuk belajar? Sudah. Nah, pada kesempatan ini kita belajar tentang, coba lihat, perhatikan gambar di papan. Nah, pagi hari Siti membantu ibunya menyiapkan sarapan. Saat menyiapkan sarapan, Siti memperhatikan ukuran panci yang digunakan ibunya untuk memasak air. Ia menduga-duga air panci mana yang akan mendidih terlebih cepat. Nah, itu. Coba anak-anak perhatikan itu gambar dengan teliti, karena sebentar akan ada latihan soal. Coba ada panci gambar A. Panci A itu ukurannya besar. Terus panci B ukurannya kecil. Nah, apinya sama besar. Terus air yang diisi oleh panci A itu lebih banyak dari panci B. Nah, sekarang siapkan kertas untuk mengerjakan soal. Latihan soal masing-masing. Nanti Ibu kasih 10 menit untuk kerjakan. Yaitu soal benar saja. Tadi sudah lihat gambar panci itu. Nah, silakan dikerjakan soalnya. Selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, di sini masing-masing baca dia punya hasil kerjanya. Mulai dari Wulan. Berdiri. Sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api. Menurut pendapat saya, panci yang airnya mendidih terlebih dulu adalah panci B. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Wulan. Oke, yang berikut. Sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api. Menurut pendapat kalian, panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dulu adalah B. Oke, beri apa untuk Simpson yang berikut. Anda. Sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah sumber energi api. Menurut pendapat saya, panci yang airnya akan mendidih terlebih dahulu adalah panci B. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nanda. Yang berikut, Sinta. Sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api. Menurut pendapat saya,
panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu adalah B. Oke, terima kasih Bria Plus untuk cerita yang berikut. Apa sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api? Menurut pendapat saya, panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu adalah B. Oke, Bria Plus untuk Dian. Yang berikut. Apa sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api? Menurut pendapat saya, panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dahulu adalah panci B. Oke, terima kasih Bria Plus untuk Ramsa. Yang berikut. Apa sumber energi panas yang digunakan pada gambar di atas adalah api? Menurut pendapat saya, panci manakah yang airnya akan mendidih terlebih dulu adalah panci B. Oke, beri aplaus untuk teman kita. Semua jawabannya betul. Nah, di sini Ibu akan membahas tadi jawaban yang kalian sudah jawab sesuai pendapat kalian. Nah, pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Nah, yang saat memasak air menerima energi panas dari api melalui panci yang mewadahinya. Hal tersebut ditandai dengan adanya kenaikan suhu pada air. Makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhunya. Nah, tadi jawaban yang kedua adalah air pada panci B akan mendidih terlebih dahulu. Nah, memang panci A lebih besar dari panci B. Namun, panci A memerlukan uap lebih lama. Karena panci A memerlukan air yang lebih banyak. Sedangkan panas yang diberikan dari kompor pada panci A dan B itu sama besar. Nah, semakin besar energi panas yang digunakan untuk dididihkan air di panci, pada suhu air dalamnya akan semakin tinggi. Nah, kita lihat itu energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian dan penyusutan. Coba lihat di buku cetak kalian di halaman belakang depan. Buka. Coba lihat itu. Nah, pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang terjadi bertambahnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, kita lihat pada benda mengalami pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, kaca jendela. Semua perhatikan di layar. Kaca jendela, bingkai kaca dibuat lebih besar dari kacanya agar kaca tidak saat mengalami pemuaian karena panas. Mengerti tidak dia punya maksud? Nah, kita lanjut yang kedua, ban, sepeda motor, dan mobil. Pengisian udara pada ban tidak terlalu penuh. Terlalu banyak udara dapat meletus ketika terkena panas. Ketika ada ban motor, kalau misalnya dia punya udaranya lebih banyak atau bannya lebih kencang, itu akan kasih kurang angin. Betul tidak? Nah, yang berikut kabel listrik atau telepon.
Semua sudah lihat, sudah tahu semua kabel listrik. Nah, kabel listrik itu dipasang kendor antar tiang agar saat malam hari tidak putus ketika mengalami penyusutan. Nah, yang berikut gelas kaca. Kalau gelas kaca akan memuai ketika terkena air yang terlalu panas. Ketika kita tuangkan air panas, dia akan retak. Itu namanya pemuaian. Nah, yang berikut rel kereta api. Rel kereta api, sambungan antar rel kereta api dibuat renggang sebagai ruang memuai agar rel tidak bongkar saat terkena panas. Terus yang terakhir termometer, yang untuk mengukur suhu tubuh kita. Itu cairan dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan. Untuk cairan dalam termometer akan memuai sehingga dapat digunakan untuk mengukur suhu. Semuanya paham? Semua itu ada di buku cetak juga, nanti pulang belajar, baca kembali. Oke, penjelasan kita sudah selesai. Jadi pulang nanti belajar kembali apa yang sudah didapatkan tadi. Kita menutupinya dengan menyanyikan sebuah lagu daerah atau lagu nasional. Semua berdiri. Lagu daerah. Lagu apa? Lagu nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah air, ku tanah airku Indonesia. Oke, untuk menutupinya kita dengan berdoa. Mungkin tadi siapa yang angkat? Sekarang Nanda angkat doa untuk pulang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikatku, pelindungku, jaga akan anakku, supaya aku tak berdosa, lagi suci hatiku, dan hidup bersendosa sampai pada ajalku. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini,